urban. Di balik lincahnya gerak, kejahatan mengintai dan mencelakakan. Sejatinya, ada banyak cara untuk lindungi diri. Seorang aktor musikal dan seorang instruktur bela diri. Keduanya berkelana, berguru martial art, dan berakhir dalam sebuah tarung. Yes, Tante, good job. Terima kasih Mbak. Saya sudah berada di Elite Club Epicentrum. Di fitness center sini, saya akan belajar bela diri asli dari Filipina, yaitu Eskrima. Saya akan berlatih bersama teman-teman saya dari Kasasai Indonesia. Nah, Kasasai Indonesia. Kasasai itu adalah Combative and Sportive Arnis System Association Incorporated. Itu adalah organisasi arnis atau Eskrima yang berpusat di Iloilo, Filipina. Ngomong-ngomong tentang teman saya mana nih? Saya nungguin teman dulu, karena dia yang menunjukkan saya Eskrima ini. Ari. Halo, apa kabar? Baik. Tunggu nih. Gimana? Kita latihan sekarang? Ayo, langsung. Langsung aja ya, kita ke atas ya. Oke. Arnis, yang juga populer dengan nama Eskrima, adalah bela diri tradisional milik bangsa Filipina. Arnis yang berasal dari bahasa Spanyol merupakan bagian dari kata arnes de mano, yang diartikan perkerasan terhadap tangan. Sedangkan eskrima adalah ucapan secara Filipina untuk kata esgrima, yang berarti perang dalam bahasa Spanyol. Ada sejarah yang mengatakan bahwa bela diri Filipina ini dibawa oleh kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-13, tentara Sriwijaya dipaksa mundur oleh tentara Majapahit. Mereka pun lari hingga ke Pulau Visayas, Filipina, dan menetap di sana. Penduduk pulau inilah yang kemudian dipercaya mengembangkan eskrima sebagai alat membela diri. Dengan konsep kesederhanaan, tak serta-merta membuat bela diri ini sederhana tingkat keefektifannya. Sederhana secara sistematika, tetapi dengan sederhana dapat melumpuhkan lawan. Berbekal senjata berupa tongkat, pisau, pedang, serta kedua tangan, eskrima berkembang pesat hingga ke penjuru dunia. Berawal dari bela diri para petani, saat ini eskrima telah menjadi salah satu bela diri masyarakat urban. Saya sudah ganti baju, saya siap latihan. Dan saya dengar eskrima adalah salah satu bela diri yang mematikan. Bakalan susah nih kayaknya. Semoga saya bisa bertahan sampai hari pertarungan nanti. Ayo kita latihan. Jeng jeng. Oke, semuanya kumpul. Semuanya kumpul. Yuk, buat lingkaran. Semuanya buat lingkaran. Oke, sebelum kita mulai, kita hormat dulu. Dak, stop, Pugai. Pugai. Oke, hari ini kita akan latihan Sinawali. Tapi sebelum kita latihan Sinawali, kita peregangan dulu supaya kita tidak cedera. Oke, semuanya ambil pasangan. Oke, semuanya ambil pasangan. Ari Gautama, salah satu pemegang sabuk tertinggi eskrima di Indonesia.
Tahun 2009 menjadi awal perjumpaannya dengan eskrima. Nah, jadi saya dulu senang bela diri, tapi kelemahan saya adalah saya tidak tahu cara memainkan senjata. Tapi ketika saya berlatih eskrima, ya akhirnya saya bisa gitu. Bahkan tidak hanya satu tangan, tapi kedua tangan gitu. Bersama dengan dua rekannya, Ahmad Darmawan dan Abraham Nugroho, mereka mengikat diri pada janji untuk mengembangkan eskrima di Indonesia. Di bawah bendera Kasasai Indonesia, eskrima kini makin digemari di Jakarta. Jadi guru selama ini nggak kasih tahu sih. Oke, Tanta ini berpasangan sama Pak Indra. Oh, ya, Pak Indra. Tanta. Ini namanya Pak Indra. Tak seperti kebanyakan bela diri lain yang mempelajari senjata di level atas, dalam eskrima penggunaan senjata diberikan pada awal latihan. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dimulai dengan penggunaan dua tongkat rotan yang disebut baston. Rotan sepanjang 72 cm ini menjadi identitas eskrima. Teknik sinawali atau teknik double stick mengawali latihan Tanta. X-pattern menjadi pembuka latihan. Posisi tangan harus berada di bawah dada. Jika tidak, kepalan tangan kita akan mudah dihajar lawan. 1, 2, bawah, 3. Arahkan ujung tongkat ke pelipis lawan. Secara ganda, teknik sinawali dapat dilakukan untuk menyerang dan bertahan. Tak hanya pelipis, serangan juga bisa diarahkan ke lutut. Masih apa sih namanya? Disorientasi. Karena masih bingung kombonya. Langsung. Kelas. Sebagai aspek kombatif atau pertarungan, lawan diminta menyerang dengan satu tongkat. Serangan dilakukan dari segala arah dan dibalas menggunakan X-pattern. Oke, sasaran kita sebenarnya itu tangan lawan. Jadi ketika dia nyerang, sebenarnya saya tuh nyerang. Oh, ke tangan ya? Ke tangan. Oke. Untuk kombatif sebenarnya ya. Tapi karena ini latihan, kita cukup. Oke, siap. Fokus dan refleks adalah resep untuk bergerak dengan lincah. Untuk melatih refleks, drill selama 1 menit disiapkan oleh Ari. Berbekal satu baston, Ari menyerang Tanta. Deg-degan. Karena waktu nangkis juga sebenarnya sakit di tangan. Jadi tadi makin lama makin lemes. Drill masih dilanjutkan. Bukan sinawali namanya jika tidak bisa menghadapi serangan dua tongkat. Serangan ke Tanta diarahkan dengan acak oleh Ari. Ini kok bau kebakar sih? Ya karena kita mukulnya benar. Jadi kita mukulnya semaksimal mungkin. Bukan saya nggak mukul Tanta nggak. Tapi bau api ini dari mana? Karena ini peraduan antara stick kita gitu. Jadi rotan ketemu rotan. Oh iya. Baunya kayak korek. Karena saya menyerang Tanta itu dengan tenaga gitu. Jadi saya nggak pakai. Jadi ketika saya nyerang itu maksimal serangan saya kan. Saya jadi nggak tenaganya full gitu. Masih deg-degan nih. Sebelum menjajal teknik eskrima selanjutnya, Ari menyambut Tanta dengan drill multiple attack.
Secara acak, 9 praktisi eskrima yang biasa disebut eskrimador menyerang silih berganti. Sembari mengingat teknik sinawali, refleks dan koordinasi tangan juga dilatih lewat drill ini. Kecepatan ditambah, fokus pun harus ikut ditingkatkan. 1. Terakhir. 9. Oke, cukup. Itu deg-degannya tingkat dewa. Karena saya nggak tahu ini apa ataknya kemana. Dan tadi sudah salah. Yang nangkis saya nangkisnya saya salah nih. Masih kena juga. Tidak menunggu lama, Ari melanjutkan latihan dengan materi teknik satu baston atau single stick. Dalam memegang baston, tak asal memegang. Saat menggunakan double ataupun single stick, genggaman harus berjarak 1 kepalan dari ujung baston. Latihan masih dilakukan secara berpasangan. Gerakan pertama dimulai dari 3 rangkaian serangan jarak dekat. Diawali dari pukulan samping mengarah ke pelipis, disambung dengan pukulan atas, dan ditutup pukulan backhand. Koordinasi tangan sama pukulan harus serempak. Jangan tangan dulu karena ntar malah sakit. Jadi harus serempak semuanya. Jadi ya itu, harus memori muscle-nya harus benar-benar dilatih supaya keluarnya jadinya refleks gitu, bukan dipikirin. Tak hanya berfungsi sebagai serangan, gerakan tersebut juga ampuh untuk bertahan. Saat memblok serangan, wajib untuk memegang tangan atau tongkat lawan. Bisa di sini, bisa di telapak tangan. Oke, alasannya kenapa? Ini jarak dekat. Ketika dia nyerang, kalau saya tidak counter begini, ini akan boncing. Jadi ini akan kena ke kepala saya gitu. Jadi berbahaya. Untuk melancarkan teknik, drill kembali dilakukan dengan menggabungkan 3 rangkaian pukulan. Tanta dan Phoenix bergantian melakukan drill tres teros atau drill dengan 3 serangan. Tak asal memukul, namun dilakukan secara berurutan. Bela diri ini juga tidak menutup kemungkinan untuk dipelajari wanita. Dapat pula digunakan sebagai bela diri yang efektif untuk perlindungan kejahatan di jalan. Mbak Phoenix, Baik, Mbak Phoenix sudah berapa lama? 2 tahunan lah. 2 tahun. Wow. Kenapa eskrima? Jadi bisa dipakai buat self defense karena basically ini Arnis tuh banyak X. Nah, itu kalau misalkan kita diserang orang ya pakai alat apapun, pakai pen, pakai kunci mobil gitu kan. Oh, itu bisa ngefek. juga. Dan itu arahnya sebenarnya mematikannya karena arahnya tuh dari kepala sampai atas. Jadi semua itu ke pelipis, kemana arahnya tuh. Jadi kita direfleks emang udah nyerang tuh di sebagian sini. Yang vital ya. Walaupun kita dilatihnya memang enggak. Iya. Tapi setidaknya itu bisa menjadi refleks ya. Oke. Refleks menjadi kata kunci dalam setiap latihan eskrima. Dengan muscle memory yang terlatih, kita dapat menghasilkan refleks yang tepat. Ari melanjutkan dengan materi serangan jarak jauh. Ada 4 rangkaian serangan, 2 serangan ke pelipis, dan 2 tusukan. 1, Oke. 2, 3, 4. Oke, sekarang siap. Oke, tadi ya 1 ya. Saat menghadang serangan, hukumnya tetap sama, yaitu memegang tangan atau tongkat lawan. Tambahkan gerak tubuh dan kaki agar dapat menghindar lebih sempurna. Nah sekarang setelah Tanta tangkis, Tanta counter. Oke.
Oke, siap. 1. Tak hanya menangkis, seorang eskrimador harus mampu melancarkan serangan balik. Di otak tuh masih Oke, sebentar ya. Saya proses dulu. Ya, jadi ini Fungsi-fungsi ini apa semuanya? ini semuanya untuk melatih refleks. Jadi ketika kita diserang, kita ngeblok, kita harus punya refleks untuk menyerang balik. Oke. Jadi Iya. jangan cuma Jangan nangis hanya doang gini, ya. karena banyak juga orang kan ketika dia diserang dia cuma gini doang kan, tapi nggak ada refleks buat balik. Yang tak kalah vital dalam eskrima adalah teknik melucuti tongkat lawan atau disarming. Dimulai dengan disarming 1, di mana serangan mengarah ke pelipis. Setelah ini tinggal kita dorong aja ke belakang. Kayak kita ngehook ya. Oke, lagi. Langsung. Untuk memaksimalkan gerakan, putar pinggang dan tekan kepalan tangan seperti halnya meninju. Nah, ini udah Dilanjutkan dengan disarming 2, disebut juga snake disarming. Teknik ini untuk mengatasi serangan dari atas. Saat menghadapi serangan, liukan tangan yang kosong ke arah tongkat lawan, seperti halnya ular yang melilit mangsa. Posisikan tongkat di ketiak kita, kunci dan dorong ke arah luar tubuh lawan. Bisa juga menambahkan pukulan atau sikutan ke tangan lawan. Latihan ditutup dengan disarming 3 untuk menangkal serangan backhand. Nah, ini lock pakai stick. Oke. Ini posisi tangan dekat mungkin dengan badan. Karena kalau saya begini, saya nggak punya tenaga. Oke. Saya susah kan. Tapi kalau Jadi, saya deketin, terus saya ngambil deketin badan saya. Nah, Body weight-nya Body ya, weight-nya. berat badannya juga ikut ya. ini sebenarnya kayak gini udah legit ya. Raih tongkat lawan secara cepat dan manfaatkan berat tubuh untuk mendorong lawan. Saat berlatih, jangan sekali-kali menahan tongkat milik kita. Biarkan partner melucuti tongkat. Jika tidak, tangan patah akan menjadi hadiah. Bapak Guru. Telat. Maafkan saya telat Bapak Guru. Telat. Kita latihan apa nih? Hari ini Bapak kita akan Guru. latihan tongkat, tapi sebelum kita latihan tongkat, seperti biasa kita akan latihan fisik dulu. Dan hari ini saya membawa 2 anak saya. Latihan demi latihan terus dijalani untuk persiapan pertarungan. Bersama dengan 2 anak kesayangannya, Joe siap menyajikan hidangan istimewa bagi fisik Tanta. Untuk membakar semangat dan stamina, lunge, squat, dan push-up menyilang menjadi permulaan. Trio ini sangat berperan menguatkan tangan dan kaki. Hari ini kita latihan 10 gerakan fisik untuk Tanta yang didesain untuk bisa menguatkan tangan dia, perutnya, dan juga mudah-mudahan bisa memberikan extra power ya untuk gerakannya saat nanti dia bertarung dengan gaya eskrima. Karena jantung dari eskrima adalah tangan, Joe masih memusatkan gerakan pada tangan. Berbaring bukan berarti berleyeh-leyeh. Melalui posisi tidur, Tanta melakukan gerakan eksplosif untuk membentuk tangan yang lincah. Dorong dumbbell ke atas secepat dan sekuat mungkin.
performa tangan masih terus menjadi sorotan. 10, 11, 12, ya. Sit up menggunakan dumbbell adalah rintangan selanjutnya yang harus ditaklukkan. 7, ya, 8, 9, 10, 11, 12, ya tahan. Aduh, kok lembek gini Tante? Terdengar ya? Lembek, kayak agar-agar. Oke, cukup. Masih dalam posisi tidur, start up menjadi santapan hangat untuk tangan dan perut Tanta. Bintang bilang. Ini kelihatan bintang. Kayak udah kunang-kunang sih, bukan bintang. Sebagai bonus dari Joe, variasi gerakan dumbbell menjadi penutup yang manis. Dengan total beban 32 kg, Joe menargetkan putaran pinggang yang lincah dan penambahan massa otot tangan. Massa otot yang meningkat dapat meredam rasa sakit ketika nanti dihantam oleh stick lawan. Saya sekarang mau belajar salah satu senjata yang diajarkan di Arnis atau Eskrima, yaitu pisau bersama Mas Wawan. Mas Wawan ini katanya jagonya banget dalam pisau memisau ya. Jadi kita kan kalau latihan tuh yang saya mengerti secara level, kita belajar dari 2 stick dulu. Ya, 2 stick dulu, single stick, baru kemudian nanti dipisau. Jadi secara tingkatan sendiri, ini sudah naik ke tingkatan selanjutnya. Biasanya di level green belt, baru masuk ke brown belt, itu sudah pisau di situ latihan. Usai latihan fisik, Tanta kembali berlatih teknik eskrima. Namun kali ini bersama dengan guru yang berbeda dan teknik yang berbeda. Tanpa basa-basi lagi, Wawan langsung mengajari Tanta inti dari teknik pisau eskrima. Hal utama yang harus dikuasai adalah titik arah serangan pisau. Terdapat 3 titik serangan pisau. Titik pertama di dada kiri, titik kedua di dada kanan, dan yang terakhir pada ulu hati. Jika titik serangan telah dipahami, maka akan dengan mudah mengantisipasinya. Saya akan slicing, baru ini masuk. Oke. Saat mengantisipasi serangan pisau, dapat menggunakan teknik iris atau slicing. Pegang tangan lawan untuk mencegah pisau lawan agar tidak berbalik menyerang. Kalau seandainya saya posisinya hanya slice, kemudian saya tidak pindah tempat, sekalipun Mas Tanta lemah gerakannya, ini bisa masuk ke leher saya. Latihan selanjutnya menggabungkan serangan dan tangkisan dalam sebuah drill. Saya akan serang dengan pattern nomor 3. Oke, serang saya pattern nomor 1. Ya, saya serang pattern nomor 2. Mas Tanta pattern nomor 3. Manfaat dari drilling pisau sendiri tujuannya adalah untuk melatih muscle memory. Dengan drill-drill tersebut akhirnya saraf motorik dari si pelaku sendiri menjadi terbiasa. Kemudian semakin sering drill dengan speed yang rendah sampai dengan speed yang tinggi, itu membiasakan dia untuk bagaimana mengantisipasi melalui muscle memory dari tangan si pelaku tadi. Langsung latihan, perlu latihan dari pelan dulu. Tadi dikasih kecepet, langsung bingung. Selanjutnya adalah teknik disarming pisau untuk tangan kosong. Prinsipnya tak jauh berbeda dengan teknik disarming tongkat. Seperti saat mengantisipasi tusukan ke ulu hati, bisa mencontek teknik disarming 3. Ini kita bisa. Mas Ra. Putar tangan lawan,
Ini kita lepas. Kepit di Ya, ketiak, ini kita kontrol. kunci, dan raih pisau. Mas Rak. Yang wajib dilakukan adalah pengalihan perhatian. Salah satu caranya dengan memukul mata lawan. Pam, pam, pam. Masuk ke sini. Ya, ini tahan, ini dorong. Karena pisau ini yang di sini sisinya sisi aman. Oke. Ini seperti mengurut saat kontrol tangannya langsung. Iya, kontrol tangan. Oke, coba. Serang, hold, kontrol. Beda arah serangan, beda pula teknik disarming yang digunakan. Ini grab seperti tadi, ini masuk ke sini. Ya, ini controlling. Ya, kemudian ini jatuh. Di sini. Oke, antisipasi serangan yang kedua. Terus Ya, tap tangan kanan, kemudian kiri grab, ya kanan, kemudian kembali melakukan pengalih perhatian. Oke. Di situ untuk mengalahkan lawan, kanan ini masuk, kiri masuk ke pergelangan kanan, ya posisi pisau harus di luar, masuk di situ. Oke. Semakin kuat badan lawan, semakin kuat juga putaran pinggang yang harus dilakukan. Genggaman pada tangan lawan pun harus kuat. Dan lakukan disarming dengan cepat. Tangan saya Ya betul sekali. ya, itu yang paling cepat. Yang cepat memang kerasa. Ya, Kuat dan cepat, itulah intinya. sama halnya seperti yang tadi. Kalau misalnya dari gerakan yang taruhlah yang kedua misalnya, serang sini, pop sama. Ya, kontrol. Nah kemudian ini kita ambil. Ya sebetulnya ketika kontrol ini bisa masuk, baru ini masuk ke sini. Wah. Di sini. Ini cantik. Gitu ya. Ri, ya, es krim mah bisa dong dibuat untuk sehari-hari. Nah, tapi kan kita sehari-hari nggak mungkin botong kan? Ya, nggak mungkin. Cuma kita satpam ya. Makanya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan di saat kita di situasi yang berbahaya tanpa tongkat apa yang kita bisa lakukan? Kalau kita naik mobil atau kita ibaratnya naik motor ya kan, nah ini kunci. Nah kunci ini kan ini seperti pisau ya, kalau bisa dibilang di sini ada sudut tajamnya. Nah cara megangnya sama juga, ini kita megang seperti ini. Nih, ini juga sama. Kalau misalnya kita baret, efeknya bahaya Lumayan, juga. ya? Lumayan. Ibaratnya Kira-kira apa ini lagi kan? Selain dari kunci gitu. Ya majalah ini. Majalah bisa? Iya majalah. Majalah untuk diapain? Ini majalah Suruh oke. penjahatnya baca gitu. Oke. Kita lari. Ya mungkin orang nggak nyangka ya ini majalah, ibaratnya ini majalah, ini kertas gitu. Ibaratnya ini mana bisa jadi senjata. Sebenarnya ini bisa jadi senjata. Diapain? Kalau misalnya kita lipat majalah seperti ini, ya kan? Ini lumayan loh, bisa ini keras. Ini contohnya kalau misalnya Tata nyerang saya. Coba ya, gini misalnya. Iya. Merah langsung. Dan Sakit itu kan? ini. Iya, dan simple. Dan itu belum keras lagi. Belum keras itu, cuman refleks aja, cuman relax. Apa kabarnya kalau keras? Iya, kalau keras itu cuma setengah gitu. Oke. Nah, kalau misalnya lagi bawa tas, tiba-tiba dijambret. Ya, Kira-kira apa yang contoh. bisa kita lakukan? Contoh ya, saya bawa tas ya, itu tiba-tiba saya lagi jalan dari sini ya. Jambret. Ya, tiba-tiba jambret kan. Saya bawa apa ya? Seperti ini. Ya kan? Saya ibaratnya oke, saya megang majalah tiba-tiba, oke? Kayak ini. Biru. Ya kan? Apalagi kalau dihajar ke mata, pak. Udah selesai, Udah yang selesai. tangannya sakit. Iya, tangannya sakit. Oke. Ya. Dan ini juga majalah, ini juga bisa buat disarm, pisau. Ya waktu tadi kita latihan pisau. Kayak kemarin kita latihan pisau, ya ini bisa buat disarm pisau. Bisa contoh misalnya ada orang nusuk ke perut, ya, pak ya. Nah ini, ambil pisaunya.
Pada level tertinggi, seorang eskrimador harus mampu bertarung dengan tangan kosong. Kembali melanjutkan latihan, Ari dan Abraham akan melatih Tanta teknik tangan kosong. Teknik yang akan dipelajari adalah panantukan atau yang dikenal sebagai dirty boxing ala Filipina. Perpaduan antara tinju konvensional dan tinju tradisional Filipina. Kalau misal konvensional kan dia ada beberapa metode. Jadi ketika orang mukul, dia hanya nge-tap atau dia cover. Ya itu yang bersihnya. Ya, itu bersihnya. Kotornya. Itu kotornya yang diajarkan di eskrima. Di eskrima. Jadi dia ada dua metode. Yang pertama metode sikutan depan dan sikutan samping. Oke. Jadi ketika orang jab, jab. Dirusak, tangan orang dirusak dia. Jadi ketika dia hook, masuk. Saat tangan melakukan sikutan, tangan yang lain harus melindungi wajah dari serangan. Dia buat hebat. Gabungkan sikutan dengan gerakan lain yang merusak, seperti sundulan dan bantingan. Atau juga bisa juga masuk, itu kita masuk bantingan. Nah, kita ambil sikut, patahin. Bahkan, halal hukumnya untuk mematahkan tangan lawan. Patahin ya, ambil. Nah. Hook, jab, hook, jab, hook, jab, hook, jab, hook. Tadi juga dijelasin bahwa kenapa kita pakai stick pada awalnya. Jadi stick itu bisa dipakai sebagai pemberat. Jadi waktu kita udah di tingkat level yang lebih tinggi, saat kita nggak pakai stick, tangan kita lebih ringan dan bisa lebih cepat gerakannya. Itu yang menarik buat saya, dimana nggak berbeda gerakan untuk pakai stick atau tangan kosong. Teknik tangan kosong sangat berguna saat senjata kita dilucuti. Tentukan timing yang tepat untuk masuk ke area aman lawan. Kemudian hantam, begitulah caranya. Ini, sini ya, ini harus putar sini. Ya. Ini tangan bisa. Nah. Oke. Full, ya, full. Putar ke bawah. Nah, ini harus ini harus ditekan ke bawah. Saya ikut. Ini masuk, tangan masuk. Iya. Oke. Rek gitu. Oh, oke. Dalam eskrima juga mengenal teknik kuncian. Selanjutnya bersama Abraham, pakar kuncian eskrima yang akan mengajari Tanta cara melumpuhkan lawan menggunakan kuncian. Kuncian yang tepat tak akan ada artinya tanpa footwork dan pergerakan tubuh. Kita tarik. Bisa kita ambil sini. Semakin dekat ke tubuh lawan, akan semakin mudah menguncinya. Ini ambil. Ini di kuncian-kunciannya ada nama jurusnya nggak ya? Dia karena nggak terlalu ini ya, mereka hanya pakai angka. Pakai angka? Iya, satu kuncian 1, kuncian 2, kuncian 3, seterusnya nggak ada nama spesifik. Oh, nggak ada nama spesifiknya ya? Kalau misalnya kita pukul di sini, ya udah kita ini adalah kuncian nomor berapa gitu. Iya. Kalau yang ini nomor berapa nih, Ben? Ini 3. Yang 3? Yang tadi yang pertama yang tadi kita pelajari ya? Iya. Oke, ketiga. Kalau yang keempat? Dia bisa seperti tadi, sama dari sini. Ini kan begini masuknya. Ini di sini kita buang keluar, ini masuk ke sini, ke leher. Kita Putar. Gerakan teknik tangan kosong pada eskrima memiliki korelasi dengan teknik senjata. Karena dalam eskrima, senjata merupakan perpanjangan tangan. Sehingga dalam prakteknya, terdapat kesamaan pada prinsip gerakan. Seperti halnya teknik kuncian yang sepintas mirip dengan teknik disarming menggunakan tongkat.
Oh, sampai bawah ini. Hits, akraksa. Nah, tarik ke bawah. Harusnya begitu. Nah, sorry. Gini ya? tarik, ini elbow. Ini tekan ke bawah. Ya. Iya. Sini. Sini. Iya. Gimana sih? Tangannya ya. Saya bingung. Coba saya pinjam. Ini, bukan tadi ke samping, ini ke bawah. Agar dapat mengunci dengan lihai, tubuh harus rileks dan mengikuti tenaga lawan. Putaran pinggang pun tak boleh ketinggalan. Sangat banyak lipat-lipatnya. Saya masih bingung. Tapi kayak coba pelan-pelan harus pelan-pelan aja. Ya, das. Ya, tarik ke bawah. Cek. Ya. Ya tekan, putar. Iya. Iya. Gitu ya. Iya. Oke. Joe tidak mau kalah untuk ikut memberikan persiapan terakhir sebagai bekal pertarungan. Tapi bekal yang diberikan Joe tidak pernah ringan. Walaupun hujan mengguyur dan hanya memukul lawan imajiner, hal itu tidak melunturkan semangat berlatih Tanta. Kali ini, Tanta harus menaklukkan air demi memperoleh stamina maksimal dan pukulan yang ringan melayang. Oke, good work. Latihan ini seru karena pakai elemen air juga sebagai pemberat, nggak seperti sebelumnya pakai besi untuk kayak barbel gitu. Kali ini kita pakai elemen air dan pakai sticknya, jadi bisa lebih hands on dan kerasa gitu. Berlatih memukul di air akan menambah beban pukulan. Jika Tanta mampu bergerak lincah di dalam air, maka Tanta akan jauh lebih lincah saat pertarungan. Dan itulah yang menjadi target Joe. Nggak cuma kaki doang, nggak cuma tangan doang, tapi seluruh tubuhnya ketahan. Jadi benar-benar kita harus benar-benar geraknya ekstra kuat dan benar-benar ngasih beban ke seluruh tubuh. Tibalah di hari pertarungan. Tak peduli siapa yang menjadi lawan, yang terpenting adalah kemenangan. Oke, hari ini hari terakhir Tanta latihan dengan kita. Jadi untuk sesi terakhir kita akan melakukan sparring untuk Tanta. Sparringnya dengan sistem namanya Arnis Philippines. Tak tanggung-tanggung, lawan Tanta adalah gurunya sendiri, Wawan. Tarung eskrima akan berlangsung dalam 3 ronde, masing-masing berdurasi 1 menit dan sasaran bebas ke segala arah. Oke, Disam. Oke, ronde ini Tanta ya. Oke. Ronde pertama saya menang karena apa tadi? Disam. Disarm. Saya menang. Tapi tadi serangan ke kaki ya, Mas. Dan kaki saya masih sakit. Oke, jadi siap. Timer siap. Ready. Mulai. Ronde kedua dilanjutkan setelah dimenangkan oleh Tanta di ronde pertama. Barang siapa melakukan disarming, secara otomatis ia akan langsung memenangkan ronde tersebut. Setiap pukulan yang masuk bernilai 1. Tidak asal memukul, dalam 1 langkah hanya berlaku 1 pukulan. Pukulan pun harus telak dengan tenaga penuh.
Pengumpul poin terbanyaklah yang akan menjadi juara. Oke, stop. Oke, stop. Istirahat. 1 menit. Oke, fighter istirahat. Hormat dulu. Hormat. Oke, istirahat. 1 menit. Itu ya, kalau kena di sini, bunyinya pengeng loh. Gitu. Sedikit budak deh. Sesi pertama Tanta disarm, jadi ronde pertama Tanta yang menang. Strategi yang kedua kita serang rapid terus ke Tanta, baru sepertinya seri nih ronde kedua ini. Ready, go! Tibalah di ronde ketiga. Perolehan nilai sementara seri. Tanta dan Wawan masing-masing telah memenangkan 1 ronde. Dan inilah ronde penentuan. Tanpa belas kasihan, Wawan terus menyerang. Pukulan demi pukulan didaratkan di tubuh, kepala, dan kaki Tanta. Oke, stop. Oke, kita lihat hasil juri. Ini tadi lumayan intens, semua pukulan keras lah. Yang pertama tadi lumayan bisa ngelak, mungkin udah capek kali ya. Jadi mundurnya rada lambat. Gimana juri? Ronde 3 Wawan 12 poin, Pak Tanta 10 poin. Tipis. Oke. Oke, Thank you. Oke, salaman. Gimana? Mantap. Waduh. Oke, pertarungan tadi baru mengakhiri perjalanan saya untuk mempelajari eskrima bersama bos kita nih, Mas Ari. Ya, tapi nanti dulu ya. Oke, satu lagi ya. Habis ini kita untuk ya kita sparring pisau habis. Oke. Oke, persiapan. Oke, siap. Saya nyari napas dulu kalau begitu. Ada kejutan yang disiapkan Ari untuk Tanta. Pertarungan ternyata belum usai. Tanta kembali berhadapan dengan Wawan. Kali ini bukan memakai stick, namun pisau. Mana? Ini. Cepet. Terot. Oke, ready? Mungkinkah Tanta mampu mengalahkan Wawan, si ahli pisau? Masih berlangsung selama 3 ronde untuk pertarungan pisau. Masing-masing eskrimador harus mengumpulkan 5 poin untuk memenangkan tiap rondenya. Tadi gimana? Oke, 3-0. Siap. Woi! Oke, stop. Gimana? Juri, coba. Tanta, ready? Woi! Oke, stop. Oke, 4-1. Oke, persiapan, mulai. Oke, 5-1. Ronde pertama dimenangkan Wawan dengan skor 5-1. 2 ronde lagi. Orang deg-degan. Oke, ready, mulai. Ronde